Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan bahas istilah-istilah yang sering kita pakai. Yang pertama adalah KKGCI-LUB, kata kunci google.co.id, luas, umum, besar. KKGCI adalah kata kunci yang bersumber dari google.co.id. Nanti sifatnya ada yang luas, ada yang spesifik ya, ada dua mestinya. Yang kedua itu KKGCI SPE atau kata kunci google.co.id spesifik. Cirinya biasanya untuk yang LUB, kata kuncinya pendek terdiri dari 1 sampai 2 suku kata. Misalkan mobil. Nah, ini kan terdiri dari satu suku kata. Lalu di mobil sendiri kan ada banyak mereknya, ada Honda, ada Toyota, ada yang lainnya ya. Misalkan Toyota. Nah, di Toyota sendiri nanti ada cabang-cabangnya, ada versinya sendiri, ada Rush, ada Calya, ada Yaris, ada sebagainya ya. Nah, ini bisa disebut LUB karena terdiri dari 1 sampai 2 suku kata. Dan yang SPE misalkan kita ketik Yaris ya. Nah, ini spesifik, lebih spesifik. Jadi ada mobilnya, mobil merek Toyota, tipenya tipe apa? Tipe Yaris gitu ya. Nah, ini cenderung ke SPE. Ini biasanya kita gunakan untuk judul, deskripsi, dan tag di bagian blog nanti. Ini kedua ini, LUB dan SPE, KKGCI khususnya ya, sering saya gunakan untuk jualan biospiteng. Bedanya LUB itu kan lebih luas ya, broad ya. Dia terdiri 1 sampai 2 suku kata. Nah, ini persaingannya cukup tinggi kadang-kadang. Makanya kita cari yang SPE-nya yang lebih spesifik. Walaupun volume pencariannya itu sedikit ya, tapi nilai closingnya kadang-kadang tinggi. Jadi kalau misalnya mungkin brand-brand yang lain atau mastah-mastah yang lain tidak menargetkan kata kunci itu karena volumenya kecil. Kalau kita target aja semuanya gitu ya. Kita target semuanya. Walaupun volumenya kecil dan persaingannya kadang-kadang rendah juga gitu. Jadi ketika orang matikan kata kunci itu kemungkinan blog kita muncul tuh ada gitu. Dan penjualan kita kadang-kadang lebih banyak ke yang SPE. Oke, yang selanjutnya adalah KKGT. KKGT itu adalah kata kunci yang bersumber dari Google Trend. Nah, ini Google Trend ya. Google Trend sendiri fungsinya ada beberapa ya. Misalkan kita ada dua produk ya. Ada sapi dengan kambing. Lalu rentan waktunya nanti kita jadikan 12 bulan. Kalau ini targetnya juga ganti Indonesia ya. Rentan waktunya dijadikan 12 bulan atau 1 tahun pencarian terakhir. Dari data kita tahu sapi itu lebih tinggi dibandingkan kambing ya. Pencariannya di Google. Apalagi ketika Idul Adha, ini hitungannya Idul Adha ya, tahun kemarin itu sekitar Agustusan ya, sekitar Agustus itu barengan dengan Idul Adha. Nah, ini kita lihat grafiknya juga naik ya, dan sekarang lagi turun-turunnya tuh ya. Entah kenapa lagi turun, karena penjualan itu kadang-kadang emang nggak stabil ya, kadang naik, kadang turun. Makanya kita persiapannya, kata kunci apa saja kita ambil gitu ya. Nah, di bawahnya lagi di sini ada provinsi ya, nanti ada provinsi Papua, ada Kalimantan, ada Sulawesi. Nah, ini nanti kita dapat data dari sini. Misalkan kita ganti kota ya atau ganti city-nya. Nah, Cileunyi itu permintaannya paling tinggi itu sapi,
Setelah itu baru kambing. Nah, ketika Anda mau jualan sapi itu targetnya ke Cileunyi, Tasikmalaya, Jember, Bandung, Makassar. Nah, itu untuk para juragan sapi silahkan target sesuai data yang ada di Google Trend. Apalagi ini pencarian 12 bulan terakhir ya. Oke, di bawahnya lagi ada related query. Ini kata kunci atau query yang sering diketikkan atau yang pernah trending kata kuncinya. Ini pernah ada nih ya, harga sapi kurban 2019. Nah, kata kunci ini akan ada lagi di tahun 2020. Ini harga sapi kurban, ganti saja tahunnya jadi 2020. Nah, ini yang kambingnya ya, yang kambingnya juga sama ya. Harga kambing kurban 2020, nanti ganti ya. Bisa. Ini bisa dijadikan alamat blog atau sebagainya nanti dari data ini. Nah, ini kalau kita punya dua produk yang berbeda, misalnya sapi, kambing. Dan kesimpulan, sapi itu lebih tinggi permintaannya dibandingkan kambing. Dari data 12 bulan pencarian terakhir. Ini juga kita bisa rubah jadi 5 tahun atau dari 2004 ya. Kita lihat datanya, kalau udah sampai dari 2004, ya masih sapi ya, masih sapi ya. Ini akan terulang terus ya, khususnya untuk Idul Adha. Idul Adha itu biasanya penjualan sapi dan kambing itu tinggi. Nah, bagi yang mau coba-coba mau jualan sapi di tahun ini silahkan bisa dicoba sekalian aja. Saya pribadi juga pakai ini. Kita jualan juga, kita sistemnya sih sistem komisi ya, sama ketika kita jualan spiteng. Sapinya dari mana, jualnya dari mana, penjualnya dari mana gitu ya. Penjualannya kemana, kirimnya kemana gitu ya. Oke. Yang selanjutnya adalah pagar. Pagar ini biasanya ada di Instagram. Untuk Instagram atau media-media lain ya. Kita biasanya pakai Dexgram. Nah, ini Dexgram. Kita buka, tinggal isikan kata kuncinya. Misalkan septic tank ada nggak ya? Kalau untuk speed tank, saya jarang pakai ini ya. Untuk hashtagnya malah saya buat dari KKGCI atau dari Google Trend. Tuh, speed tank nggak ada ya. Atau mesti tanpa ini ya. Tanpa spasi. Coba ada nggak? Oh, ada nih. Nah, ini hashtag-hashtag ini bisa kita manfaatkan untuk di media tertentu ya, seperti Instagram, Facebook juga bisa dipakai. Tapi rata-rata saya pakai hashtag juga, tapi hashtag itu jarang ambil dari Dexgram, tergantung produknya ya. Kalau produknya ada seperti baju itu kan umum ya, baju biasanya banyak di Instagram, karena beda ya jualannya ya. Oh, baju nggak ada ya, kok bisa ya? Baju mestinya banyak. Pakaian. Oh, ini nggak ada juga. Agak error mungkin ya. Ya, sekilas seperti itu ya. Jadi nanti bisa pakai Dexgram untuk hashtagnya, tapi untuk speeding saya jarang pakai Dexgram. Lebih banyak ke KKGCI. Kita pakai hashtag. Yang selanjutnya adalah kata kunci Google Keyword Planner KKGKP. Kita pakainya yang Uber Suggestion. Fungsinya itu untuk hanya mencari volume ya, mencari volume pencarian gitu ya. Per bulannya ada berapa sih gitu ya.
kira-kira potensial nggak untuk kita terjun gitu ya. Misalkan sedot WC ini, sedot WC-nya kita target Depok. Karena jasa ya, kalau jasa itu kan nggak bisa jauh-jauh, kecuali kalau misalnya kita punya orang yang untuk bisa diajak kerjasama di lokasi tertentu, misalkan ada di Jogja gitu ya, kita target Jogja gitu, sedot WC Jogja gitu ya. Kalau dari pencarian ya, volumenya kita hanya lihat volumenya aja ya, ada 2.900 pencarian per bulan. Nah ini potensial untuk digarap ya. Nanti ada kata kunci turunannya yang bisa kita ambil. Nah ini fungsinya hanya untuk mencari volume ya. Yang sering saya pakai sih untuk hanya melihat volume. Oh kira-kira ini ada laku nggak ya kira-kira jualan ini. Seperti obat WC ya, obat WC mampet itu saya pakai juga, jualan juga. Kira-kira ada nggak? Kalau KKGCI-nya banyak banget itu, udah kita targetin. Ada nggak pencarinya? Nah ini nggak ada malah nih. Ini nggak ada sama sekali ya. Nggak ada sama sekali. Tapi pembelinya ada loh ini. Makanya saya jarang banget pakai over suggestion atau KKGKP itu. Jarang banget. Selama muncul di sini ya. Misalkan obat WC tadi ya. WC mampet. Di mana gitu ya. Di Batam misalkan. Ini Batam ada tuh pencarinya. Ini ada. Karena beda ya, KKGKP dengan KKGT, Google Trend dengan KKGC itu beda. Ini kalau di sini pencariannya sedikit muncul di sini pasti. Kalau di sini rentannya sekitar berapa ribu gitu ketiknya, 10 ribuan kalau nggak salah, 10 ribu ketik baru masuk ke Google Trend. Ini juga sama nih, puluhan ribu kalau ini, makanya muncul. Kalau di sini 1000 juga, bahkan 10 orang mengetikkan kata kunci aja suggestion-nya udah muncul. Makanya saya sering pakainya KKGCI-nya dibandingkan Google Trend. Tapi ada beberapa mungkin ya produk yang emang kita pakai Google Trend-nya, trennya bagus nggak sih sebenarnya, ini lagi naik atau turun nggak, kira-kira kita mau jualan kemana gitu. Ini ada di sini. Istri saya juga jualan kefir ya, kefir misalnya, kefir itu minuman kesehatan gitu ya. Saya nggak terlalu ngerti. Nah ini kan ada naik, ada nurun, naik turun gitu ya. Ketika kita tahu ini produknya produk apa yang akan dijual, kita tahu ya. Tapi kita nggak tahu targetnya mau kemana gitu ya. Nah di sini ada city-nya nih, ada kotanya, ada Bandung, Semarang gitu ya. Terus nanti bisa kita perluas lagi nih, 5 tahun terakhir itu sampai mana sih, kotanya di mana aja sih ya. Ini sempat naik tuh ya, sekarang turun ya. Lebih banyak jual bibitnya kalau kita sih. Nah ini Banjarmasin, nanti kita validasi lagi nih, kefir Banjar. Nah ada, tapi jualannya jual masker kefirnya nih. Kalau saya targetnya bibitnya gitu ya. Kalau bibit nggak bisa diketikkan di sini. Ini kata kuncinya mesti broad ya, lebih luas ya. Karena dia hitungannya kategori gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ketikkan jual apa gitu ya, jual bibit kefir gitu, jual bibit kefir, itu pencariannya nggak bakalan muncul tuh, kosong malah. Karena ini kita pakainya kalimat-kalimat yang pendek gitu ya, kalimat-kalimat yang pendek. Ini datanya ada ya, yang penting kita dapat datanya Banjarmasin, ada Bogor. Nanti kita validasi lagi di sini. Nah ada jual ya, ada jual bibit. Nah ini enak nih, ini suggestion nih, ini punya kita nih. Ini pakai Google Business dia. Oke, cukup ya. Sampai di sini. Nanti kita lanjut di materi selanjutnya. Dadah.